Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak sekalian dalam pertemuan pembelajaran kita pada materi, masih melanjutkan materi pemahaman mawaris dalam Islam. Setelah minggu yang lalu kita mempelajari pengertian-pengertian secara umum, kemudian ahli waris dan bagian-bagiannya. Maka pada minggu ini kita akan membahas tentang bagaimana cara pembagian warisannya. Namun sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi pada saat ini masih di dalam keadaan pandemi, kita berdoa mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, keselamatan oleh Allah. Semuanya saja kita doakan, keluarga kita juga kita doakan. Allah hadiniyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul 'azim. Anak-anak sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, seperti yang sudah Bapak sampaikan di awal barusan, bahwa pada pertemuan ini kita akan mencoba membahas tentang bagaimana cara pembagian warisan. Di pertemuan-pertemuan yang lalu sudah disampaikan bahwa pengertian mawaris itu adalah ilmun yu'rafu bihi man yarisu wa man la yarisu wa miqdaru kulli warisin wa kaifiyatut tauzi'. Jadi ilmu mawaris itu adalah ilmu yang mengetahui siapa saja orang yang berhak menerima warisan, siapa orang yang tidak berhak menerima warisan, kadar bagiannya masing-masing, dan terakhir adalah kaifiyatut tauzi', bagaimana cara menyelesaikan bagian masing-masing itu menurut kadarnya yang sudah ditentukan. Maka saatnya kita sampai pada cara pembagian warisan itu. Nah, tentunya beberapa syarat-syarat untuk sampai pada materi ini sudah Bapak sampaikan minggu yang lalu. Kalian sudah hafal furudul muqaddarah di luar kepala, siapa saja ahli waris yang wajib, siapa saja ahli waris nanti yang termasuk golongan asabah, dan lain-lain sebagainya. Langkah-langkah untuk bisa sampai pada pemahaman cara pembagian warisan ini, tentu kita satu harus mengetahui kaidah dulu. Dalam penghitungan faraid atau mawaris ini ada 3 kategori. Nanti ada kategori standar. Artinya yang dimaksud dengan kategori standar itu ketika jumlah saham sama dengan asal masalah, atau pembilang dengan penyebutnya itu sama. Itu nanti itu dinamakan dengan hitungan-hitungan standar, biasa-biasa saja. Nanti ada yang kedua adalah jumlah sahamnya lebih besar daripada asal masalahnya. Nah, ini dalam istilah ilmu faraid disebut dengan penghitungan aul. Ada lagi nanti yang ketiga, jumlah saham lebih kecil dari asal masalah, atau pembilang lebih kecil daripada penyebut. Maka ini istilahnya dalam ilmu faraid disebut dengan rod. Nah, yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yang pertamanya dulu penghitungan secara standar. Mudah-mudahan ini dapat disimak ya, mudah-mudahan dapat dicerna, mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Diperhatikan langkah-langkah yang pertama yang harus dilakukan oleh kita ketika kita ingin menghitung bagian warisan. Yang pertama adalah kita harus mengidentifikasi ahli warisnya dulu. Ketika ada sebuah kasus, misalkan kita akan menghitung di kasus sebuah keluarga, silakan identifikasi dulu ahli warisnya. Mana yang berhak menerima warisan, mana yang tidak berhak. Alias nanti ada yang
termahjub itu terhalangi gitu ya. Susun perudul muqaddarah, yang kedua dari asobah. Nah, nanti ada yang mahjub, siapa kira-kira yang bisa terhalang, gitu kan? Terhalang juga nanti ada hijab nukson dan hijab hirman. Ada yang terhijab tetapi masih berhak menerima. Tapi nanti kalau hijabnya hijab hirman, sama sekali dia tidak akan mendapatkan warisan itu. Yang kedua, dari perudul muqaddarah yang sudah kita tentukan tadi, disebutkan mana saja, siapa saja yang masuk kategori yang akan dapat. Nah, setelah itu silakan cari asal masalahnya. Nah, asal masalah ini ada masalah 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Nah, artinya dari saham-saham warisan tadi, gitu ya, diketahui asal masalahnya adalah dicari berapa saham bagian masing-masing dengan mengalihkan tadi bagian itu. Misalkan bapak berapa dapatnya, ibu berapa, itu nanti ada di rumusnya yang perlu muqaddarah itu. Makanya oleh karena itu kalian harus hafal itu, harus dihafalkan itu di luar kepala. Jangan sampai nanti ketika ada soal kita buka-buka, gitu ya, lama itu. Kalau kalian langsung sudah hafal di luar kepala, kita tinggal mengira-ngira, oh ketika posisinya begini, bapak ini loh bagiannya. Ketika begini, oh ibu ini loh bagiannya. Kan ada yang 2/3, ada 1/3, ada 1/6, ada setengah. Nah, siapa saja yang dapat setengah, siapa saja yang dapat 1/6, siapa saja yang dapat 2/3, dan sebagainya. Nah, setelah itu tentukan asal masalahnya. Asal masalah ambil dari yang terkecil dulu, yang kira-kira bisa dibagi bawahnya itu. Jadi kan kalau 2/3, nah yang kita pikirkan 3, 1/6 berarti 6-nya yang bawah. Nah, itu yang bisa dibagi dengan itu. Silakan 2 dulu, kalau tidak 2 naik ke 3, kalau 3 naik ke 4, 6, 8, 12 sampai yang terakhir adalah 24 yang paling besar. Jangan dulu yang terbesar, dari kecil dulu diurutkan. Nah, misalnya jika ashabul furudnya terdiri dari suami kan setengah, gitu kan? 2 orang saudara seibu 1/3 dan ibu 1/6, maka asal masalahnya adalah 6, gitu ya? Karena apa? Setengah, kemudian dengan 1/3, kemudian dengan 1/6, kan setengah, bawahnya kan 2, gitu ya? 1/3, 3, 1/6, 6. Nah, tidak ada yang lebih. Yang terkecil 2 kalau dibagi 2 bisa, tapi 2 dibagi 3 kan nggak bisa, gitu ya? Akhirnya kemudian kita ketemu di 6. 6 dibagi 6 tentu bisa. 6 dibagi 3 bisa juga. 6 dibagi 2 bisa. Maka oleh karena itu asal masalahnya ketika pada posisi ahli warisnya adalah 1 orang suami, 2 orang saudara, 2 orang saudari seibu, dan 1 lagi adalah ibu, maka asal masalahnya adalah 6. Nah, setelah ketemu, silakan nanti dikalikan. Misalkan ayah 1/2, 1/2 kali 6, 6 dibagi 2 bawahnya. 6 bagi 2, 3, 3 kali 1, 3, berarti sahamnya 3. Untuk siapa? Untuk suami. Kemudian 2 orang saudari seibu dapatnya di rumus rumah di perudul muqaddarah, lihat, gitu ya, ada urutannya. Itu dapat 1/3, 1/3 kali 6, 6 dibagi 3 kali 1, berarti 2, gitu ya. Nah, 2 bagian, sahamnya 2 bagian. Kemudian terakhir ibu dapat 1/6 kali 6, 6 dibagi 6, 1 kali 1, 1 berarti 1 bagian. 1 tambah 2 yang tadi 2 saudara seibu tambah 3 dan tadi yang suami itu berarti cocok tuh, gitu kan? Balance, artinya sama. Asal masalahnya 6, nah bagian saham juga 6. Ini yang disebut dengan hitungan standar. Maka silakan carilah nilai saham, 1 saham dengan tadi. Nah, nanti kita lihat, misalkan nanti
warisan dalam berbentuk apa? Kalau dalam berbentuk uang tinggal dikali saja nanti dengan saham-saham itu, gitu ya. Nah, misalnya seperti di sini carilah nilai satu saham, yaitu dengan membagi harta peninggalannya berapa dengan asal masalah. Nah, kalau 3/6 berarti kali berapa? Nah, salah satu contohnya ini. Contoh soalnya, seseorang meninggal dunia, harta peninggalannya 6 juta rupiah. Sementara ahli warisnya terdiri dari seorang suami, 2 orang saudari seibu dan ibu. Yang seperti tadi. Berapa bagian masing-masing? Maka penyelesaiannya, ya silakan diketahui ahli waris urutan. Ada suami, ada 2 orang saudara seibu, ada ibu. Nah, kita urutkan lagi itu. Apa itu dalam posisi itu semuanya dapat? Suami misalkan dalam posisi ini dapat? Dapat. Dan 2 orang saudara seibu dapat? Dapat. Ibu dapat. Tidak ada yang terganjur di sini. Maka oleh karena itu suami dapatnya setengah, 2 orang saudari seibu 1/3, ibu 1/6. Dari mana Pak itu diambil? Ini dari rumus, kan dihafalin tuh. Yang tugas kemarin minggu yang lalu disuruh menghafal urun muqaddarah. Yang setengah, yang 1/2 itu siapa saja, 1/3 itu siapa saja. Nah ini, jadi asal masalahnya asal masalahnya lanjutkan. Jadi bagian masing-masing tadi itu suami dapatnya 3/6. 3 dari mana? Kan setengah kali 6 asal masalah. 6 bagi 2 3, 3 kali 1 3. Berarti 3/6. 6-nya dari mana? Asal masalah. Kali berapa? Kali 6 juta. Kan warisannya harta peninggalannya 6 juta misalnya. 6 juta bagi 6 1 kali 3 3 juta. Berarti bagian suami 3 juta. 2 orang saudari seibu jadi 2/6. Kenapa? Kan tadi 1/3 ya kalau nggak salah. 1/3 kali 6. 6 bagi 6 6 bagi 6 ya 3 kali 1 3 kali 1 3 1/3. 6 bagi 3 2. Nah, 6 bagi 2 6 bagi 3 2 kali 1 2. Jadi 2/6. 2/6 kali 6 juta berarti ya 6 bagi 6 1 kali 2 2 juta. Berarti 2 orang saudara seibu mendapat 2 juta rupiah dari 6 juta itu. Ibu dapat 1/6, sudahlah 1/6 dari 6 berarti 6 aja bagi 6 1 berarti 1 juta. Setelah itu dicek. Suami dapat 3 juta, 2 orang saudara seibu dapat 2 juta, ibu dapat 1 juta. Dijumlahkan, jumlahnya 3 tambah 2 5, 5 tambah 1 6. Tuh pas 6 juta. Lihat harta warisannya 6 juta warisannya. Awas, jangan sampai harta warisannya 6 juta ketika sudah dihitung jadi 7 juta. Mau nama dari mana? Salah berarti itu hitungannya. Oke? Paham sampai di sini ya? Nah, untuk berikutnya silakan pahami dengan mengerjakan soal-soal berikut ini. 1. Seseorang meninggal dunia, ahli warisnya terdiri dari istri, 3 orang anak perempuan, dan 2 orang anak laki-laki. Harta warisannya 8 hektar sawah. Berapa bagian masing-masing? Nomor 2, seseorang meninggal dunia, ahli warisnya terdiri dari seorang anak perempuan, suami dan bapak. Harta warisannya 400 juta rupiah. Berapa bagian masing-masing? Udah harta warisannya. Kembalilah ditunggu batu riolnya. Nah, silakan kamu latihan ya. Latihan dan latihannya kemudian nanti dilaporkan di GCN. Saya kira untuk pertemuan ini cukup ya. Silakan kamu latihan. Kalau warisan harus banyak latihan. Nanti lihat, boleh-boleh saja nanti kamu mempelajari soal-soal yang dari luar yang tidak tidak dicantumkan oleh Bapak di sini. Oke, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Cukup sekian dulu. Mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih atas perhatian kalian. Ditunggu penyelesaian tugasnya di GCN. Siap ya? Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.